Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila dengan NPM 2108260.01, Blog Growth and Development. Jadi di sini saya akan membahas tentang Global Development Delay, dimulai dari etiologi, domain perkembangan, diagnosis, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tata laksana, dan edukasi. Terlebih dahulu, sebelum kita mengetahui tentang pembahasan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari Global Development Delay. Jadi, Global Development Delay merupakan keadaan keterlambatan perkembangan yang bermakna pada dua atau lebih domain perkembangan. Nah, untuk etiologinya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu genetik dan lingkungan. Untuk lingkungan sendiri itu terdiri dari tiga pembagian, yaitu ada antenatal, prenatal, dan postnatal. Untuk antenatal sendiri itu dapat berupa kelainan yang diwariskan, contohnya sindrom Down, sindrom Fragile X, kemudian ada infeksi seperti TORCH, HIV, dan varicella, lalu ada primigravida, kemudian ada teratogen atau toksin termasuk merokok, alkohol, opioid, kemudian ada vaskular yang terdiri dari perdarahan dan oklusi. Lalu pada prenatal itu dapat dijumpai berupa AUGR, prematuritas, asfiksia prenatal, metabolik contohnya hipoglikemi, neurotoksisitas terkait bilirubin, dan lain-lain. Kemudian pada postnatal akan dijumpai gangguan metabolisme seperti hipoglikemia, hiponatremia, atau hipovolemia. Kemudian dapat juga berupa trauma seperti trauma kepala, lalu ada infeksi misalnya meningitis neonatal, ensefalitis, kemudian ada stres ibu seperti depresi, kecemasan, kemudian ada malnutrisi, terutama kekurangan multivitamin dan mineral seperti zat besi, folat, vitamin D, kalsium, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan membahas dari apa saja komponen dari domain perkembangan. Komponen dari domain perkembangan itu terbagi menjadi 4, yaitu ada motorik, kemudian ada bahasa, kognitif, sosial, dan emosional. Untuk motorik sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar sendiri adalah gerakan anggota gerak badan yang secara utuh dan keseluruhan di mana membutuhkan peran otot yang besar. Maka semakin kuat jaringan otot anak tersebut, maka semakin aktif dan semakin terampillah dia dalam bergerak. Kemudian untuk aktivitas motorik kasar sendiri dapat berupa berjalan, berlari, berjinjit, naik tangga, dan lain-lain. Kemudian untuk motorik halus sendiri merupakan gerak anggota badan yang membutuhkan otot lebih kecil dan ketelitian yang lebih detail, di mana aktivitas motorik halus ini dapat berupa menggambar, mewarnai, menggunting, mengancing baju, dan lain-lain. Kemudian domain perkembangan yang kedua yaitu bahasa, di mana bahasa ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama ada tahapan pralinguistik, ini terjadi pada anak usia 3-12 bulan, di mana pada anak usia 3 bulan biasanya sudah mengeluarkan suara yang keluar dari tenggorokan. Ya, kemudian pada anak usia 12 bulan biasanya mengeluarkan suara dari bibir dan langit-langit mulutnya seperti pa, ma, ba. Kemudian tahap yang kedua itu tahap protolinguistik yang terjadi pada usia 12 hingga 2 tahun. Pada usia ini anak sudah dapat memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya dan mengenalinya. Anak mulai mengucapkan beberapa kata seperti mama, makan, dan lain-lain. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap yang terjadi pada usia 2-6 tahun, di mana merupakan tahap linguistik, di mana anak sudah mulai mempelajari tata bahasa dan kosakata yang lebih kompleks lagi. Kemudian domain yang ketiga itu adalah kognitif, yaitu kemampuan belajar dan berpikir, khususnya kemampuan mempelajari keterampilan konsep baru, kemampuan memahami apa yang terjadi di lingkungannya, kemudian penalarannya, dan kemampuan menggunakan memori serta memecahkan masalah sederhana yang terjadi di kehidupannya sehari-hari. Kemudian domain yang keempat adalah sosial emosional, di mana sosial emosional ini merupakan gabungan dari sosial dan emosi. Untuk sosial sendiri merupakan interaksi dengan lingkungan sekitar, dan untuk emosi sendiri merupakan luapan perasaan dalam waktu singkat, di mana biasanya emosi ini dimiliki cenderung labil dan tidak dapat ditebak secara pasti, seperti rasa takut, sedih, marah, bahagia, rasa ingin tahu, dan lain-lain.
Kemudian setelah mengetahui apa saja komponen dari domain perkembangan, kita perlu mengetahui bagaimana cara mendiagnosis global development delay. Seperti diagnosis pada umumnya, kita memerlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis sendiri nanti dapat dijumpai tanda bahaya perkembangan motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosionalnya. Untuk tanda bahaya dari perkembangan motorik nanti akan dijumpai tangan dan kakinya kaku, lalu tidak bisa duduk tanpa dukungan pada usia 9 bulan, tidak mampu menahan beban pada kaki saat usia 1 tahun, tidak bisa bergerak dengan seimbang antara anggota tubuh bagian kiri dan kanan, masih suka memasukkan benda ke mulut pada usia 14 bulan, dan lebih dominan menggunakan tangan tertentu pada usia 1 tahun. Kemudian untuk tanda bahaya perkembangan bicara, yaitu tidak bisa membuat kata bermakna setelah usia 2 tahun. Kemudian ucapan anaknya tidak terdengar jelas pada usia 30 bulan, tidak memberi respon saat namanya dipanggil, sering mengikuti ucapan orang lain setelah usia 30 bulan. Kemudian tanda bahaya perkembangan kognitif, yaitu seperti kesulitan mengikuti gerak benda, menggunakan mata pada usia 4 bulan, tidak memberi respon atau mencari sumber suara pada usia 6 bulan, belum bisa merangkai 3 kata yang berarti pada usia 3 tahun, kesulitan mengingat sesuatu, tidak mampu menghubungkan sebab akibat. Kemudian tanda bahaya perkembangan sosial emosional, yaitu seperti tidak dapat menunjukkan ekspresi wajah pada usia 9 bulan, tidak memberi respon saat dipanggil pada usia 1 tahun, tidak bisa bermain pretend play atau bermain peran pada usia 18 bulan, tidak bisa menggabungkan dua kata yang bermakna pada usia 2 tahun, dan tidak adanya babbling dan kemampuan berinteraksi. Kemudian dari segi pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan antropometri yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lain-lain. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik umum berupa head to toe, kemudian pemeriksaan neurologi seperti evaluasi pendengaran dan penglihatan, dan pemeriksaan dysmorphologi. Kemudian dari segi pemeriksaan penunjang, kita dapat memberikan pemeriksaan penunjang berupa darah lengkap, urinalisis, cairan cerebrospinal, kemudian fungsi tiroid, MRI, dan EEG. Namun semua pemeriksaan ini dilakukan hanya untuk menyingkirkan diagnosa lain di luar dari keterlambatan perkembangan umum atau global development delay. Kemudian setelah kita dapat mendiagnosis, kita harus memberikan tata laksana yang sesuai pada kasus global development delay ini, yaitu berupa terapi fisik atau terapi okupasi, di mana pada terapi fisik dan terapi okupasi kita lakukan apabila terdapat keterlambatan motorik kasar dan motorik halus. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan untuk merujuk anak ini ke ahli patologi bicara dan bahasa apabila terdapat keterlambatan bicara dan bahasanya. Kemudian kita bisa memberikan terapi nutrisi, lalu kita juga bisa memberikan pertimbangan rujukan untuk pelatihan orang tua, yaitu dengan terapi interaksi orang tua anak atau PCIT apabila terdapat masalah dalam mengasuh anak. Kemudian kita bisa memberikan terapi perilaku ke psikiater apabila ada masalah perilaku pada anak tersebut. Kemudian edukasi dapat diberikan berupa kebutuhan asuh, ASI, dan asah, di mana asuh termasuk pemukiman yang layak, sanitasi lingkungan, perawatan kesehatan dasar, gizi. Kemudian pada ASI termasuk menciptakan tumbuh kembang anak menjadi optimal baik dari fisik, mental maupun psikososialnya. Lalu untuk asah sendiri yaitu seperti stimulasi mental untuk merangsang perkembangan mental, psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, dan etika. Kemudian setelah memberikan edukasi yang sesuai, kita juga dapat melakukan screening serta konsultasi pada dokter spesialis anak apabila terdapat permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun mind map ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.